Buat fans timnas Indonesia, sini ngumpul. Udahlah, jangan nangis di pojokan. Kita sadar diri aja, lawan kita itu peringkat 83 pipa. Sementara kita 120 pipa, terpaut 40 peringkat. Ibaratnya lu ngejar cewek lulusan S2 sementara lu lulusan SSB. Gak nyambung. Jadi slow aja lah, kita kasih ruang buat para staf baru ini bekerja. Jangan dihujat dulu. Jangan sekarang maksudnya, besok mah bebas. Padahal jujur aja, sebelum laga melawan Saint Kitts and Nevis, banyak fans yang sudah mulai mode julid. Saya juga sih, karena absennya Marcelino Ferdinand sama Emiliano Jonathan bikin kita semua ketar-ketir. Aduh, kalau gitu siapa yang mau joget di lini tengah? Siapa yang mau ngasih umpan manja ke lini depan? Tapi si coach George Herman punya kartu as yang bernama Beckham Putra. Izin buat para pembenci Beckham yang kemarin bilang dia cuma jago di liga lokal. Tolong, mulutnya dikondisikan dulu. Di laga itu, Beckham bukan cuma main bola, tapi dia nari balet di pertahanan Saint Kitts and Nevis dengan brace-nya di menit 15 dan 25. Di final gak dimainin. Kalah kan jadinya, tapi ya wajar lah si Herman ini mencoba beberapa pemain. Karena ini kan laga persahabatan, bukan final. Herman, untung mainnya bagus lu. Kalau jelek, habis nasib lu kayak orang yang satu ini, yaitu si Patrick Kluivert. Setelah gagal bawa Indonesia lolos ke putaran keempat, dia ngelakuin hal yang sama di Suriname setelah digebuk Bolivia 1-2 di playoff. Kayaknya si Kluivert ini ada yang nyantet atau gimana sih? Sial banget hidupnya. Gak di Indonesia, gak di Suriname, nyakitin terus. Di jeda internasional kali ini juga kita sedih setelah laga finalissima dibatalkan. Padahal ini mungkin akan jadi pertemuan terakhir antara Messi dan Bocil yang dimandiin Messi. Katanya sih karena konflik Timur Tengah. Padahal kita sudah bayangin Yamal bakal tukeran jersey sama Messi. Malah bubar jalan. Argentina kabarnya gak mau main di markas Real Madrid. Entah karena takut atau karena mungkin bosan ya. Izin buat para pemuja Lionel Messi dan Lamine Yamal, kalian boleh kecewa, boleh banting remote, tapi Argentina dan Spanyol akhirnya harus cari lawan pelarian gara-gara finalissima 2026 resmi dibatalkan. Akhirnya Argentina yang katanya juara dunia malah milih lawan uji cobanya lawan Mauritania. Lawan tuh Saint Kitts and Nevis, mas. Oh my God. Sementara itu Spanyol juga cari pelarian dengan lawan Serbia. Spanyol sih masih mending ya, lawan tim yang punya nama dikit, walaupun hasilnya menang telak 3-0. Michael Oyarzabal lagi mode wajib militer, borong 2 gol. Sementara Lamine Yamal juga main, tapi ya gitu, tendangannya cuman cium tiang gawang. Spanyol mainnya dominan banget, penguasaan bolanya sampai 70%. Bener-bener nggak kasih napas buat Serbia. Tapi yang paling seru di jeda internasional kali ini adalah duelnya Prancis versus Brazil. Duel dua raksasa yang bertemu di Amerika. Ini mah bukan uji coba lagi, tapi gengsi dua benua. Serasa final Piala Dunia dan Prancis, tapi akhirnya Prancis yang menang 2-1. Drama serunya dimulai di babak kedua setelah Dayot Upamecano kena kartu merah. Izin buat para fans Prancis, si Upamecano ini emang kadang suka mode sedekah kartu ya. Udah tahu Brazil lagi ngejar, dia malah bikin pelanggaran enggak jelas. Tapi anehnya Brazil yang unggul jumlah pemain malah kebobolan lagi lewat si Hugo Ekitike. Sementara Brazil baru bisa balas gol lewat si Bremer. Tapi ya sudah telat, Brazil kalah lagi. Kekalahan yang bikin fans Samba mulai mikir, ini timnas apa tim sirkus sih? Pemainnya bintang semua, tapi kalah sama 10 pemain Prancis. Tapi kalau ngomongin Prancis, mereka benar-benar lagi gacor banget tahun ini. Setelah gebuk Brazil, mereka lanjut bantai Kolombia 3-1. Padahal si Deschamps turunin pemain cadangan semua, tapi tetap aja ngeri. Doe, pemain PSG, borong 2 gol, dan Marcus Thuram yang akhirnya pecah telur setelah sekian lama puasa gol di timnas. Kayaknya timnas Prancis ini emang lagi dipersiapin buat jadi king di Piala Dunia nanti. Pemainnya ngeri semua, terutama di lini depannya. Ngeri. Sementara di pertandingan lainnya ada Inggris versus Uruguay.
mainnya di stadion keramat yang bernama Wembley. Tapi performa tiga singa malah kayak singa sirkus yang lagi sariawan. Thomas Tuchel kayaknya lagi hobi eksperimen, nurunin pemain lapis kedua yang mainnya malah bikin ngantuk satu stadion. Inggris sempat unggul lewat Ben White. Nah, ini dia jokesnya. Ben White cetak gol. Fans Arsenal langsung koar-koar di media. Semenit kemudian dia bikin blunder yang bikin Uruguay dapat penalti. Aduh, Ben White. Izin ya buat Mas Ben White, itu niatnya mau jadi pahlawan atau mau jadi agen ganda? Blunder fatalnya dieksekusi dengan dingin sama Federico Valverde. Skor 1-1 dan kemenangan Inggris pun buyar gara-gara pemain Arsenal. Belum lagi ada berita dari camp latihan lainnya, karena pemain-pemain Arsenal tiba-tiba pada mode tumbang alias cedera misterius. Kayaknya emang kutukan jeda internasional itu nyata buat anak asuhan Arteta. Beneran cedera apa dapat arahan atasan ya? Kok kompak? Pindah ke laga Belgia versus Amerika Serikat. 7 gol tercipta. Belgia ini meskipun generasi emasnya katanya sudah lewat, tapi kalau lawan tim kayak Amerika, mereka tetap jadi king. Sementara Amerika cuma bisa balas lewat Weston McKennie dan Patrick Aubameyang. Tapi ya tetap aja masih kena bantai. Setelan Belgia tahun ini meskipun bukan dengan tim, bukan dengan generasi emasnya, tapi setelan mereka masih dengan setelan Bayern Munchen. Bantai-bantai. Lanjut ke kota Amsterdam, Belanda versus Norwegia. Norwegia sempat unggul duluan. Fans Belanda udah mulai panik tuh, takut kena Kluivert effect alias gagal menang. Tapi untungnya sang kapten Virgil van Dijk muncul jadi penyelamat lewat sundulan mautnya. Dan puncaknya Tijani Reinders, pemain yang punya darah Indonesia tapi milih setia sama The Orange, cetak gol penentu kemenangan 2-1. Izin ya buat fans Garuda, ngelihat Tijani gacor gini rasanya kayak ngelihat mantan yang makin cantik setelah putus. Pedih, tapi ya gimana, emang kelasnya udah beda. Di laga lain, Meksiko versus Portugal berakhir sama kuat. Sementara Senegal baru saja bikin heboh dunia maya sebelum melawan Peru. Mereka pamer trofi AFCON 2025 meskipun gelarnya dicabut CIF gara-gara aksi walkout. Gila gak tuh, udah dicabut gelarnya masih pede dipamerin. Jersey-nya pun masih pakai bintang 2. Hasilnya Peru digilas 2-0 lewat gol Nicola Jackson sama Ismaila Sarr. Terakhir ada duel Swiss versus Jerman. Jerman di bawah asuhan Nagelsmann masih aja naik turun kayak roller coaster. Mereka ditahan imbang Swiss yang mainnya disiplin banget. Jerman kayaknya masih cari jati diri, sementara Swiss makin pede jadi batu sandungan tim-tim besar Eropa. Itu dia rekap jeda internasionalnya. Ada timnas Prancis yang lagi ngeri-ngerinya. Ada juga negara-negara besar yang sedang meramu-racikannya sebelum datang ke Piala Dunia nanti. Sementara Indonesia, kita nonton dulu aja ya. Kita jadi penonton layar kaca dulu aja. Oke fans Garuda, segitu aja videonya. Bye-bye.